Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah ingat saya? Maksudnya PC Carry Hore harga 500.000 yang pernah saya rakit. Ayo, ingat nggak? Kalau nggak ingat, tonton aja di link yang saya taruh di deskripsi. Nah, video tersebut sempat tembus 70 juta penonton. Maaf, salah lihat. Maksudnya 70.000 penonton. Maklum, kepengen banget dapet jutaan penonton, tapi belum kesampaian. Sedih banget gak sih? Lah, malah curhat. Oke, lanjut. Jadi video kali ini video tentang upgrade PC tersebut. Sebelum melanjutkan perbincangan kita ke arah yang lebih serius, nggak ada salahnya kan yang baru mampir sembari nonton, sembari pencet tombol merahnya, sekaligus tombol lonceng. Nggak susah kok, gampang banget. Coba aja dulu. Di sini kita bakal tes game online dan game lainnya, makanya tonton sampai habis ya. Ada 3 perangkat yang diganti dan 1 perangkat ditambah. Biar lebih jelasnya, kita jelasin ke ortunya. Alah, spek maksudnya. Prosesor. Nah, karena prosesor yang kita pakai itu masih tergolong kelas bawah, maka kita up prosesornya dari dual core E5700 ke core 2 kuat Ki9400. Ya sebenarnya secara performa single prosesor masih mending E5700, tapi kalau multi threaded prosesor jelas core 2 kuat Ki9400 lebih baik. Dan motherboard Asus P5 Gen 41 yang kita pakai ini bisa dipasang prosesor kelas es krim. Kok es krim? Extreme seri QX9650 dengan kecepatan 3,0 GHz. Dan setahu saya, Extreme ini merupakan jajaran prosesor kelas atas LGA 775 pada masa itu. Tapi harga bekasnya terlalu ekstrim bos, mahal banget. Makanya ambil Ki9400 yang harganya cuma Rp150.000. Ya cukup murah bukan? Udah 4 core, 4 thread dengan harga anjrit murahnya. Syukur-syukur sih dapat 50.000. Ngarep, karena RAM 2GB itu bukan kentang lagi, udah terlalu tempe. Alah, makanan. RAM 2GB untuk Windows 10 itu berat banget bro. Makanya upgrade jangan nanggung. Kita up RAM-nya jadi 8GB. Kenapa nggak 16GB? Gak bisa bos, motherboard ini mentok di maksimal RAM 8GB. Dan itu pun hanya PC 10600 konfigurasi dual channel. Single channel 8GB nggak kebaca. Lah kok pasang RAM yang kecepatannya 12.800? Ya nggak masalah, tetap bisa dipasang. Tapi ingat, kecepatannya sesuai dengan kemampuan motherboardnya. Jadi ya kebacanya 10.600. Nah, RAM yang super ganteng di masanya ini harga bekasnya sekarang di kisaran 300-400 ribu rupiah. Dan kalian udah dapet RAM kit ganteng ini. VGA, oke, mengingat PC yang kita pakai ini power supply kaleng-kaleng, saya nggak menyarankan pakai VGA yang butuh power pin tambahan. Makanya pilihan jatuh kepada Anda sebagai pembeli. Di sini saya milih AMD Radeon R7 360 2GB DDR5 karena ya cukup bisa diandalin buat beberapa game dan jelasnya irit daya. Nah, VGA ini sendiri performanya masih di atas Nvidia GT 1030 2GB DDR5 dan sudah support DirectX 12 tentunya. Harganya, nah ini masalahnya. VGA ini rada susah dicari, tapi saya pernah nemu ada yang menjual di bawah 1 juta rupiah. Ya di kisaran 800 ribuan ya untuk harga bekasnya. SSD untuk bagian ini opsional ya, kalian mau nambah juga boleh, kalau nggak juga nggak masalah. Di sini saya pakai klep motor. Alah, merek klep maksudnya, dengan kapasitas 240 GB. Ya cukup sih buat sistem operasi plus install game online di SSD ini. Kalau nggak cukup, tenang bos, masih ada harddisk 500 GB yang sebelumnya dipasang di PC ini. Jadi ya masih bisa dipasang game-game baru. Kalau nggak muat, tinggal buang game lama. Namanya juga harddisk ukuran 500 GB untuk zaman now, itu kayak harddisk ukuran 50 GB zaman jadul. Untuk harga bekasnya sendiri, yang SSD ini itu rada susah ya buat cari bekasnya. Paling kalian bisa dapat baru di rentang 250.000 sampai 300.000 rupiah. Buat upgrade perangkat itu sebenarnya terserah kalian ya, disesuaikan aja budgetnya dan jelas disesuaikan juga dengan kemampuan PC-nya. Seperti mentoknya RAM yang hanya 8GB. Oke, sekarang kalian wajib beli pasta prosesor ya. Namanya bongkar pasang ya, pasti yang lama itu dibuang. Dan udah pasti ganti pasta baru yang lebih fresh. Oke, sekarang kita bongkar dan kita copot terlebih dahulu VGA-nya dengan melepas 2 baut pengunci VGA dan juga pengunci slot VGA. Lanjut kalian lepas cooler prosesor terlebih dahulu. Sebelum melepasnya, cabut dulu power kipas cooler ini. Terus putar pengunci cooler ke arah kiri ke semua pengunci ya. Lanjut tarik pengunci ke atas untuk melepas kunciannya. Dan ini berlaku untuk semua pengunci. Kalau udah tinggal kalian angkat terus dibanting. Jangan dong, cuma bercanda. Sekarang tinggal copot prosesornya.
Dan lanjut kalian pasang prosesor Core 2 Quad ini. Jangan lupa pastanya dipasang. Ya kira-kira seginilah ukurannya ya. Sekarang kita pasang cooler prosesornya. Nah, sekarang kita balikin lagi duit yang dipinjam. Maaf, posisi pengunci cooler ke arah kanan biar enak buat masang nanti. Seperti biasa, pastikan terlebih dahulu plastik putih ini masuk ke lubang di soket prosesor. Kalau udah ya tinggal kalian tekan aja 4 penguncinya. Dan setelah selesai, pasang kembali power kipasnya. Langkah selanjutnya mengganti RAM imut-imut ini, ganti yang keren dan ganteng ini. Buka semua pengunci RAM dan RAM yang masih terpasang. Terus RAM yang lama ini dicabut kemudian buang ke kotak sampah. Sombong amat. Jangan dong, dijual aja. Lumayan kan beli gorengan. Lanjut, kalian pasang 2 RAM ganteng ini ke slotnya. Rasanya sih kalian bakal paham mengenai ini ya. Ya tinggal dicocokin pinnya, terus kalian tinggal masukin dan tekan biar terkunci. Langkah ketiga, kita pasang VGA card yang performanya jauh lebih nendang dibanding VGA sebelumnya. Nggak percaya? Silahkan kalian suruh berantem nih VGA. Sorry, bercanda. Ya cukup wajar juga sih, performanya beda jauh, beda usianya 7 tahun. Dan juga VRAM-nya jauh banget, 512 DDR3 versus 2GB DDR5. Wih, bagaikan langit dan bulan. Sama-sama nggak pernah kesampaian. Apa sih? Ngelantur. Buat pasangnya sih nggak ribet ya. Tinggal kalian tancepin aja ke slot VGA-nya dan tinggal dikunci dengan 2 baut pengunci. Beres? Belum bos. Satu lagi. Kita kan nambah SSD nih. Kebetulan kabel power SATA-nya cuma 2 nih. Ya kita korbani DVD room-nya aja. Toh perangkat satu ini udah jarang dipakai orang buat sekarang ya. Oke, kita cabut kabel power dan kabel SATA DVD room. Lanjut kita pasang SSD ini. Nah kebetulan bagian atas ini nggak ada tempat SSD. Buat sementara waktu kita kunci saja di slot DVD. Karena dipasang model kayak gini, SSD-nya jadi nungging. Kan gimana gitu ya posisi nungging. Ayo, jangan mikir aneh-aneh. Malam Jumat udah liwat. Kalau kemarin kita pakai Windows 7, nah karena secara spek cukup sanggup running Windows 10, makanya kita pasang Windows 10 di PC ini. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Adha udah lewat. Maksudnya mohon maaf, proses instalasi nggak bisa saya record. Ya diburu waktu juga sih. Jadi mungkin kedepannya bakal diperbaiki. Untuk driver VGA-nya, kita download versi terbaru dari web AMD. Walaupun sebenarnya AMD R7 360 ini udah mentok di driver versi 21 kalau nggak salah. Sekarang saatnya uji coba game di PC yang biaya upgrade-nya jauh lebih mahal dibanding harga PC sebelum di-upgrade. Nah di sini saya uji coba di resolusi 1080p. Kesannya maksa banget nggak sih? Tapi ya nggak apa-apa, namanya uji coba. Dari beberapa game yang saya uji coba, ada yang lancar di resolusi 1080p, ada juga yang terpaksa turun, dan ada juga yang nggak bisa running. Aduh, sedih banget nggak sih? Udah upgrade, ada yang nggak running. Nah game apa saja itu? Lanjut tonton lagi sampai habis. PES 2021. Wih, game enteng ini bos. Eits, jangan sombong dulu dong. Baru upgrade gini udah ngerasa wah. Nah saya udah coba main di resolusi 1080p, tapi hasilnya nggak maksimal. Udah diturunkan frame rate-nya 30 fps, malah juga nggak nyaman. Terus gimana dong? Ya akhirnya main di resolusi 900p, frame rate 60 fps, pacing enable 1, dan kualitas grafis itu low aja. Hasilnya ya cukup lancar, walaupun nggak terlalu mulus. Masih rada gimana gitu ya, tapi ini termasuk enak dipakai kok. Tapi sebenarnya cukup disayangkan ya, padahal R7 360 ini masih sanggup main di resolusi 1080p set low dengan nyaman. Tapi kemungkinan ada bonek alias bondo nekat, bottleneck antara prosesor dan VGA. GTA 5, game lawas di spek cukup lawas, khususnya prosesor. Oke, main aman nih, tetap main di resolusi 1080p tapi settingan sadar diri, gak maksain gitu, sebagian normal dan sebagian high. Dan hasilnya cakep, ya masih bisa dibilang cukup nyaman dimainkan, senyaman saya dengan orang yang saya sayangi. Resident Evil Village. Wih, game baru nih. Ya kalau diversuskan dengan perangkat komputernya, jelas game ini jauh lebih mudah. Tapi ternyata gamenya masih bisa running loh. Saya coba main di resolusi 900p dengan settingan paling low. Hasilnya di bawah 30 fps.
Malah parahnya bisa belasan fps. Jadi pas main itu kalau mau jalan kayak berat banget gitu ya. Kayak orang lagi banyak masalah. Udah diputusin pacar, handphone hilang, duit kagak ada. Berat banget hidupnya. Halah. Jadi saya turuni ke resolusi 720p. Ternyata ya kasihan banget. Tetap berat. Kamu nggak kuat. Cuma rada mendingan sih. Ya kalau kalian mau maksa ya tetap bisa main. Paling-paling PC-nya hancur karena pemainnya frustrasi. Far Cry 6. Wih, ini mah beneran game baru dan tergolong berat. Bisa dong, bisa nyesek. Yap, gamenya bisa running dengan settingan paling hancur, ternyata hasilnya tetap hancur. Kayak pepatah udah jatuh ketimpa tangga. Kalau ini bukan ketimpa tangga doang, selain ketimpa tangga, kelindes mobil. Ya mau gimana lagi ya? Emang game ini bener-bener berat. So pastikan kalian berpikir ulang kalau mau nembak cewek cantik dan kaya raya. Bikin sakit hati, nyesek di dompet. Halah, sorry, maksudnya ketika kalian punya PC seperti ini, ya inget-inget dong kemampuannya batas mana. Jangan dipaksain seperti Far Cry 6 ini. Valorant akhirnya bisa jalan di PC ini. Sebelumnya nggak bisa jalan dikarenakan faktor VGA-nya masih DirectX 10. Dan kebetulan juga speknya itu kayak kurang banget ya, karena RAM-nya cuma 2GB. Nah awalnya saya terlalu kepedean buat settingan di resolusi 1080p. Memang semuanya medium, tapi untuk settingan lainnya itu on. Ternyata masih nggak nyaman ya, akhirnya ngalah deh. Tetap settingan medium, semuanya off, walaupun framerate yang dihasilkan nggak wow banget. Tapi faktanya CCTV itu mati. Gamenya cukup mulus dimainkan. Jelas kalau mau lebih lancar lagi, kalian wajib turun ke low semua. Genshin Impact, game terakhir yang saya uji coba. Game online satu ini main di resolusi 1080p, facing up dan framerate 60 fps. Settingan bisa dibilang low, bukan lowest ya, tapi custom. Ternyata cukup baik ya, gak bisa dibilang sempurna, tapi masih cukup nyaman walaupun framerate kadang drop hingga 30an fps. Tapi nggak drop di bawah 30 fps tentunya. Ya jelasnya kalau kalian mau lebih baik lagi, silahkan setting ke lowest, atau mau framerate lebih kenceng lagi, turuni resolusi scale-nya. Nah dari uji coba 6 game, PC ini masih bisa melayani game tersebut dengan baik, kecuali game Far Cry 6 dan juga Resident Evil Village. Ya wajar sih, biar kata upgrade juga, tetap aja ini PC lawas, khususnya di prosesor ya. Performa udah mulai ketinggalan. Terus, selain kemampuan yang dirasa kurang nendang banget, beberapa game nggak bisa lagi running di prosesor core tuh kuat ini, karena teknologinya udah ketuaan, kayak AC Valhalla, Horizon Zero Dawn, Forza Horizon 5, dan God of War. Kalau VGA sih masih sanggup main game tersebut walaupun dengan settingan rendah tentunya. Tetapi fitur di prosesornya udah mulai dicampakkan oleh game terbaru. Ayo, sakit kan rasanya dibuang kayak gini? Nggak enak kan? Sorry ngelantur. So bagi kalian, opsi upgrade merupakan sebuah opsi yang tergolong bertahan dengan spek lama, tapi pengen kemampuan yang lebih baik lagi dengan duit yang bisa dibilang ngirit. Tapi kalau saya pribadi, mending jual deh PC-nya. Dan carilah PC dengan spek yang nggak terlalu ketinggalan. Ya minimal PC dengan prosesor tipe Haswell dan minimal ambil Core i5. Atau kalau mau aman buat jangka panjang, ambil prosesor minimal Intel generasi ke-10. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan upgrade PC Kirihore dan juga kemampuan gamingnya. Sekali lagi yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.